teman-teman, dalam video kali ini kami dari kelompok 39 akan mereview materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya di dalam acara P2K. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febia Lukna dari jurusan Ilmu Gizi. Dan saya Mutia Mariami Hartanti. Saya Muhammad Huda Purnama. Yang pertama itu mengenai materi peran aktif mahasiswa. Nah, peran aktif mahasiswa itu ada 5. Yang pertama adalah agent of change. Nah, mengapa sih mahasiswa sering disebut agent of change? Karena mahasiswa itu dianggap mampu untuk memberikan suatu perubahan ataupun pergerakan kepada masyarakat dengan menggunakan ilmu-ilmu ataupun gagasan yang dimilikinya. Lalu yang kedua itu adalah guardian value. Nah, guardian value ini adalah mahasiswa menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat. Memangnya nilai-nilai seperti apa sih yang harus dijaga? Yaitu nilai-nilai yang memiliki sifat mutlak, jujur, dan juga sigap. Nah, yang ketiga itu adalah iron stock. Nah, iron stock ini adalah mahasiswa merupakan aset dan juga harapan bagi masyarakat. Nah, memangnya bagaimana sih caranya untuk menerapkan peran aktif dari si iron stock ini? Yaitu dengan cara meningkatkan ataupun mengembangkan diri kita dengan ilmu pengetahuan. Terus yang kelima adalah moral force. Nah, moral force ini adalah mahasiswa harus memiliki moral yang baik. Nah, seperti berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, yang kelima itu adalah social control. Nah, social control ini mahasiswa harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga dapat menerapkan di lingkungan sekitarnya. Nah, mahasiswa ini erat kaitannya dengan organisasi. Nah, lalu bagaimana sih untuk menjalankan agar akademis dan juga organisasi ini tuh dapat berjalan dengan beriringan ataupun seimbang. Nah, sebenarnya apabila kita seorang mahasiswa melakukan akademik dengan baik, seperti memahami materi yang telah disampaikan dan juga mendapatkan nilai yang cukup memuaskan, maka secara tidak langsung organisasi akan berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga kita sebagai mahasiswa harus mampu untuk memanage waktu. Dan saya akan menyampaikan materi tentang manajemen organisasi yang telah disampaikan oleh Ibu Ise Siti Aisyah. Rangkuman dari materi tersebut adalah berupa apa pengertian dari manajemen organisasi. Nah, manajemen organisasi itu adalah suatu proses atau tata cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengatur juga mengorganisasikan potensi-potensi yang dimiliki kelompok tersebut untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Dalam manajemen organisasi terdapat asas-asas penting, yaitu penentuan tujuan yang jelas, adanya spesialisasi atau penempatan individu yang disesuaikan dengan kemampuannya, lalu adanya hierarki kewenangan, adanya sistem juga aturan, dan juga memiliki atau mementingkan kepentingan bersama terlebih dahulu dibandingkan mementingkan kepentingan pribadinya. Fungsi serta tujuan dari manajemen organisasi adalah dilaksanakannya planning ataupun perencanaan, organisasi, accounting, dan juga controlling sebagai bentuk pengawasan, serta evaluasi. Terdapat sebuah organisasi kemahasiswaan intraperguruan tinggi. Ini merupakan suatu sarana dan juga wadah bagi para mahasiswa untuk memperluas wawasan dan juga pengembangan beberapa aspek seperti ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sosial budaya, lalu jiwa-jiwa kepemimpinan, jiwa-jiwa kepemudaan yang berlandaskan dengan norma-norma yang terdapat di masyarakat. Dan saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh Kak Dika Iskandar mengenai PILMAPRES. PILMAPRES merupakan singkatan dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Pemilihan mahasiswa berprestasi ini merupakan suatu bentuk kompetensi yang diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi setiap tahunnya. Kompetensi ini dapat diikuti oleh program sarjana maupun diploma 3. Dari pemilihan mahasiswa berprestasi ini diharapkan memiliki kecerdasan yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Nah, hard skill ini biasanya dapat berupa kecerdasan dalam bidang akademis, sedangkan soft skill biasanya kecerdasan dalam bidang non-akademis. Dapat didapatkan yaitu dari sebuah organisasi. Tahap seleksi dari PILMAPRES ini yaitu yang pertama tahap tingkat universitas. Biasanya dalam satu universitas terdiri dari pendaftar PILMAPRES beberapa orang. Lalu diseleksi kembali pada tahap wilayah, di mana wilayah PTN atau PTS tersebut berada. Yang ketiga yaitu seleksi bersama
bersama seluruh Indonesia, yaitu secara nasional. Bagaimana sih kriteria dari Filmapres ini? Nah, yang pertama yaitu merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, berumur kurang dari 22 tahun. Yang ketiga, mahasiswa maksimal semester 6. Yang keempat, dapat menguasai bahasa Inggris. Yang kelima, dapat membuat karya tulis ilmiah. Dan yang keenam, memiliki IPK minimal 3. Selanjutnya, antara organisasi dengan akademis, mana yang lebih penting? Akademis dapat menjadi posisi yang lebih penting dikarenakan akademis merupakan proses awal kita dalam mendapatkan suatu pembelajaran yang kita dapatkan di dalam kelas. Sedangkan organisasi kita dapat melakukannya merupakan suatu bentuk penerapan dari apa yang telah kita dapatkan di kelas. Nah, di organisasi juga kita akan mendapatkan suatu materi yang tentunya kita tidak akan dapatkan di dalam kelas.